Teman-teman desa, di konten kali ini kita masih membahas tentang cara kampanye kepala desa. Yang akan kita bahas pada konten kali ini adalah bagaimana melawan politik uang. Seperti kita tahu, politik uang memang tidak bisa kita hindari. Bahkan di zaman sekarang sulit untuk menghindari calon kepala desa yang tidak menggunakan politik uang. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Jawabannya masih bisa. Dalam beberapa kasus, seperti kita lihat di Desa Panggung Harjo, melalui beberapa media dan beberapa podcast, kepala desa yang menceritakan bahwa beliau mencalon kepala desa tidak menggunakan politik uang. Artinya beliau tetap keluar uang, tapi uang itu tidak digunakan untuk membeli suara, melainkan hanya untuk operasional. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mengkalkulasi jumlah uang yang dikeluarkan oleh lawan politiknya. Misal seperti ini, ada dua calon. Calon A menggunakan politik uang, katakanlah dia bermodal 100 juta rupiah dan untuk membeli suara. Kemudian calon yang kedua, dia tidak menggunakan uang untuk membeli suara, melainkan uang itu hanya digunakan untuk operasional saja. Jadi jika modal calon A itu 100 juta untuk membeli suara, maka calon B bisa mengkuantifikasi, jadi dikuantifikasikan uang 100 juta itu dengan kegiatan yang dia lakukan untuk masyarakat. Misal dia biasa mengisi seminar atau dia biasa melakukan kegiatan sosial, katakanlah jika itu dinilai dia dibayar, katakanlah satu kali ngisi itu dia dibayar 100.000, berarti kan dia tinggal membagi saja gitu. Jika 100 juta rupiah sekali ngisi dia dibayar 100.000, berarti misalkan dia sekali 100 kali ngisi pelatihan, berarti kan uang yang dikeluarkan setara dengan 10 juta rupiah. Nah, kemudian yang 90 juta dia kuantifikasi lagi dengan kegiatan lain. Misalkan dia berkumpul dengan warga, habisnya berapa, dia melakukan sosialisasi, membuat visi misi. Jadi semua kegiatan yang dilakukan selama proses menuju pemilihan kepala desa, dia kuantifikasikan itu dengan nilai. Nah, jika nilai itu sudah setara dengan 1 juta, nah bisa dikatakan modalnya itu seimbang. Dan otomatis si calon si B yang melakukan kuantifikasi dengan nilai 100 juta itu harus melakukannya lebih lama, lebih ditarik lebih panjang. Berarti jika dia menargetkan 10 juta untuk mengisi seminar atau mengisi pelatihan, jika sekali pelatihan dibayar 100.000, dia kan harus melakukan 100 kali. Berarti kalau sehari dia mengisi satu pelatihan, berarti dia harus lakukan 100 hari. Berarti dia harus melakukan 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Jadi memang resikonya harus dikuantifikasikan lebih panjang. Tapi itu cara yang dilakukan oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi di Desa Panggung Harjo. Dan beliau melaksanakan itu dan berhasil. Namun cara-cara untuk melawan politik uang tidak hanya itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa menghadirkan kepercayaan pada masyarakat. Karena dampak dari adanya politik uang, masyarakat jadi sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah sekarang. Akhirnya, dengan ketidakpercayaan masyarakat itu, partisipasi di masyarakat pun nggak akan muncul. Jadi jika desa melakukan suatu kegiatan, partisipasi masyarakat itu pasti akan sedikit sekali. Karena masyarakat sudah terlanjur apatis dulu. Nah, pada saat masa kampanye, calon kepala desa ini bisa melakukan diskusi publik. Nah, diskusi publik itu bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman itu. Jadi pemahaman bahwa kita akan melakukan ini, melakukan sesuatu, tapi kita butuh partisipasi. Nah, partisipasi itu yang melibatkan masyarakat banyak. Itu yang harus dipahamkan untuk calon-calon memilih. Karena masyarakat bukannya tidak mampu, tapi mereka enggan. Masyarakat rata-rata memiliki kemampuan yang bahkan jauh di atas perangkat desa ataupun kepala desa. Nah, potensi mereka yang mempunyai kemampuan di atas kepala desa, di atas perangkat desa, itu kan bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Nah, jika mereka disatukan, mereka memiliki satu visi yang sama,
dengan diawali dari kampanye calon kepala desa itu, nah mereka bisa menjadi bibit-bibit orang-orang yang akan berpartisipasi pada saat calon kepala desa itu terpilih nantinya. Nah, dengan memberikan pemahaman seperti itu, otomatis kesadaran masyarakat akan partisipasi itu akan terbangun. Nah, dengan partisipasi yang terbangun, masyarakat lama kelamaan akan sadar, oh ternyata tidak harus menggunakan uang gitu. Jadi semuanya itu memang harus dikuantifikasi dengan uang, tapi untuk proses pemilihan, untuk pencoblosannya itu tidak harus dengan uang, karena mereka akan mencoblos karena mereka tahu, oh kalau saya mencoblos si A ini akan dapat ini, kalau mencoblos si B akan dapat ini. Jadi mereka akan bisa membedakan, oh kalau saya nyoblos si A cuma dapat uang, tapi kalau saya nyoblos si B, saya akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar pada 6 tahun ke depan. Mungkin itu sedikit sharing dari saya tentang beberapa pengalaman yang kami alami di desa tentang proses pengadaan kepala desa, proses pemilihan kepala desa. Mungkin ini bisa diterapkan di desa kalian. Terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat.